Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan tema semangat berkorban. Saya yakin kita semua yang menonton video kali ini pernah merasakan dan juga mengetahui, bahkan mengalami sendiri pengalaman menjadi seorang murid. Dari kecil kita telah menjadi murid bagi orang tua kita. Kita telah menjadi murid bagi mereka karena kita yakin dan percaya bahwa melalui mereka kita mempelajari banyak hal. Memilih untuk berguru pada Yesus Kristus juga merupakan pilihan yang kita buat karena kita percaya bahwa Yesus adalah sang kebenaran sejati. Kita yakin dan percaya bahwa Ia adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Itulah mengapa kita memilih Dia untuk menjadi sebagai guru kita. Demikian pun dengan memilih untuk menjadi murid dari Yesus Kristus. Kita memilih untuk menjadikan figur Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita, sebagai Sang Guru kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Dia adalah kebenaran sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pasti pernah mendengarkan seruan bahwa segala sesuatu mempunyai konsekuensinya. Demikian pun dengan kemuridan kita kepada Kristus, hal ini pun akan membawa suatu konsekuensi yang juga mungkin tidak dapat kita katakan mudah, namun setelah ditekankan oleh Kristus sendiri bahwa hal ini merupakan suatu hal yang berat bagi kita yang telah memilih untuk menjadi muridnya. Saudara-saudara yang terkasih,
Saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan perbedaan. Ada perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan pendapat, dan banyak perbedaan lainnya. Kita tidak dapat menyangkal perbedaan ini, karena memang konsekuensi dari hidup di dunia ini adalah hidup di antara perbedaan-perbedaan ini. Namun demikian, terkadang perbedaan ini menimbulkan rasa ego dalam diri kita untuk mau menang sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Injil pada hari ini mau mengajak kita untuk siap menerima konsekuensi kemuridan kita. Salah satunya adalah siap untuk berkorban dan juga memeluk banyak perbedaan yang telah kita katakan tadi. Kita harus siap dan harus selalu mempunyai semangat untuk berkorban. Berkorban untuk merelakan ego kita agar kita tidak menjadi pribadi yang egois. Berkorban untuk memikul semua salib yang telah diberikan dan dipercayakan kepada kita. Konsekuensi menjadi murid Yesus adalah suatu hal yang wajib kita terima, bukanlah suatu hal yang harus kita hindarkan. Menjadi murid Yesus berarti kita harus siap untuk menjadi pengikutnya yang setia. Dengan demikian kita pun dituntut untuk selalu setia memikul salib kita. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita berada dalam masa puasa, dalam masa prapaskah. Kita diajak untuk berkorban, melaksanakan aksi puasa, melaksanakan berbagai hal pantang yang kita lakukan dalam masa ini. Oleh karena itu, mari kita selalu bersemangat untuk berkorban, bersemangat untuk meninggalkan zona nyaman kita, untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, untuk merubah diri kita menjadi pengikutnya yang setia. Sekian dan terima kasih.